Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 9 semester pertama. Masih materi tentang Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan Al-Quran Surat An-Najm ayat 39 hingga 42. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menyenangi membaca Al-Quran. Yang kedua, menghayati perilaku optimis dan ikhtiar dalam meraih cita-cita yang diharapkan. Yang ketiga, menjelaskan makna isi kandungan Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan Al-Quran Surat An-Najm ayat 39 hingga 42. Dan yang terakhir, membaca Al-Quran Surat Az-Zumar dan Al-Quran Surat An-Najm ayat 39 hingga 42. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan sekarang kita akan mempelajari Al-Quran Surat An-Najm ayat 39 hingga 42. Perhatikan anak-anak, mari kita baca Al-Quran Surat An-Najm ayat 39 hingga 42. Perhatikan sekali lagi dan mari kita ikuti. Demikian anak-anak, Al-Quran Surat An-Najm ayat 39 hingga 42. Silakan anak-anak mengulang-ulang bacaan tersebut. Karena setiap huruf dari ayat Al-Quran yang kita baca akan memberikan keberkahan kepada kita. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan arti dari Al-Quran Surat An-Najm ayat 39 hingga 42. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Anak-anak, dari arti Al-Quran surat An-Najm ayat 39 hingga 42 ini, maka dapat kita ketahui bahwasanya Allah akan memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan apa yang telah kita usahakan. Artinya, kita harus senantiasa berikhtiar. Baiklah anak-anak, kita lihat kosakata atau mufradat dari Al-Quran surat Al-Quran surat An-Najm ayat 39 hingga 42. Wa'an dan bahwa, alaisa tidak, lil insani bagi manusia, illa kecuali atau selain, ma apa yang sa'a ia usahakan, wa anna dan bahwasanya sa'yahu usahanya saufa kelak yuro diperlihatkan, thumma kemudian yujzahu diberi balasan kepadanya, al-jazaa balasan, al-awfa cukup atau sempurna, wa anna dan bahwa, ila kepada, rabbika Tuhanmu, al-muntaha akhir, tujuan atau kesudahan. Anak-anak, dengan belajar kosakata diharapkan anak-anak dapat lebih memahami arti ataupun kandungan dari Al-Quran surat An-Najm ayat 39 hingga 42 ini. Baiklah anak-anak, kita lihat kandungan Al-Quran surat An-Najm ayat 39 hingga 42. Bahwasannya manusia akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dia akan diberikan balasan yang sempurna sesuai dengan usahanya. Melalui ayat ini Allah berjanji akan memberikan balasan kepada orang yang mau berusaha keras. Setiap usaha atau ikhtiar harus diawali dengan niat karena Allah. Baik itu dalam berdagang, dalam bertani, ataupun pekerjaan yang lain. Semua pekerjaan yang kita lakukan harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan apa yang kita usahakan, dan ketika kita bersungguh-sungguh karena Allah, maka Allah akan memberikan ridho, akan memberikan berkah kepada apa yang kita dapatkan. Anak-anak, ada kunci untuk meraih sukses. Coba, apa itu kunci untuk mendapatkan kesuksesan? Dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari, maka kunci kesuksesan yang pertama adalah optimis. Kita harus mempunyai pemikiran yang positif terhadap apa yang terjadi dalam diri kita. Kemudian, kita tidak lupa melakukan ikhtiar. Ikhtiar itu kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Tapi ingat anak-anak, ikhtiar ada dua. Yang pertama, ikhtiar lahiriah, yaitu ketika orang akan
atau menghendaki kepandaian, maka dia harus belajar. Ikhtiar yang berikutnya adalah doa atau ikhtiar secara batiniah. Antara lahiriah dan batiniah harus dilakukan secara bersamaan. Tidak bisa kita melakukan salah satu saja. Maka ketika kita sudah melakukan kedua-duanya, maka insya Allah kesuksesan yang kita raih adalah karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, tidak ada sebuah kesuksesan tanpa kita raih dengan sebuah semangat. Tidak ada kesuksesan yang tidak kita inginkan. Kita harus memiliki suatu keinginan atau memiliki pemikiran yang positif, optimis, dan tentu saja harus diikuti dengan usaha yang nyata, yaitu usaha dengan lahiriah dan batiniah. Anak-anak, sebelum pertemuan kita akhiri, maka mari kita coba menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal disebut dengan A. Qanaah, B. Optimis, C. Ikhtiar, D. Pesimis. Jawabnya adalah bagus, yaitu B. Optimis. Berikutnya, soal yang kedua. Soal yang kedua adalah tentang mufradat yang memiliki arti bagi manusia adalah terdapat pada nomor lil insani, yaitu nomor 2. Atau jawabannya adalah B. Tepat sekali anak-anak. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang diusahakannya. Kalimat yang tepat dengan narasi di atas adalah karena lahir dari keluarga kaya, maka tidak perlu bekerja. Yang B, tidak perlu bekerja keras karena rizki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. C, kematian akan datang pada saatnya, maka tinggal pasrah saja dikala kita sakit. Ataukah D, kalau ingin nilai bagus maka harus belajar. Jawabannya pilih yang mana anak-anak? Ya, tentu saja D. Kalau ingin nilai bagus, maka harus belajar. Anak-anak, demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Sekian, sampai bertemu lagi dengan pertemuan berikutnya. Ingat, jangan lupa tetap memiliki sikap optimis dan senantiasa berusaha lahir dan batin. Jangan lupa like dan subscribe agar anak-anak dengan mudah dapat mendapatkan media pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.